Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News dan saat ini masih sedang berlangsung sidang pemeriksaan saksi atas kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas terdakwa Hendra Kurniawan, kemudian juga Irfan Widianto dan Agus Nur Patria. Dan saat ini pemirsa, sidang atau majelis hakim masih sedang melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit yang juga merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ada 9 saksi pemirsa dalam pemeriksaan sidang pemeriksaan hari ini, dan AKBP Ridwan Soplanit ini merupakan saksi ke-7 yang diperiksa oleh majelis hakim. Masih ada 2 pihak lain yang menunggu giliran pemeriksaan saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, yakni mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan AKP Rifaizal Samuel, kemudian juga anggota Bareskrim Mabes Polri Aris Yulianto. Dan kita saat ini akan bergabung bersama rekan Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Esra, selamat malam. Bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Ridwan Soplanit sampai dengan sejauh ini? Apa saja poin-poin menarik dalam kesaksiannya? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Hingga saat ini sudah berlangsung klaster keempat dengan pemeriksaan terhadap saksi Ridwan Soplanit dengan terdakwa yakni dari Agus Nur Patria dan Hendra Kurniawan. Ada sejumlah poin-poin menarik yang dapat kami sampaikan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum maupun hakim terhadap saksi. Yang pertama adalah terkait bagaimana dari Ridwan Soplanit selaku mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan datang langsung ke TKP atau ke Duren 3 untuk melihat langsung bagaimana pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Dalam hal tersebut, dari Verdi Sambo ini menyampaikan ada terjadi baku tembak antara Barada Richard Eliezer dengan Yosua Huta Barat sehingga menimbulkan ataupun membuat dari almarhum Yosua Huta Barat tewas dalam hal tersebut. Dan dalam skenarionya Verdi Sambo mengucapkan bahwa ini karena tanda kutip mbakmu atau Putri Chandrawati adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Yosua. Inilah yang menjadi gambaran maupun skenario yang disampaikan Verdi Sambo kepada Ridwan Soplanit. Atas dasar hal tersebut, dari Ridwan Soplanit pun kemudian menyampaikan bagaimana jika dilakukan pemeriksaan CCTV. Namun sekali lagi dalam alasannya ataupun dalam dalilnya, dari Verdi Sambo mengucapkan bahwa CCTV dalam komplek maupun yang ada di Duren 3 ini dalam keadaan rusak ataupun tidak berfungsi. Dan hal tersebut membuat Ridwan Soplanit kemudian menyampaikan bagaimana jika nantinya dari CCTV di rumahnya pun ini diperiksa. Namun lagi-lagi dari Verdi Sambo menyampaikan sudah lebih baik diperiksa dengan anak buahmu saja atau orang-orang terdekatnya saja. Inilah yang menjadi gambaran dari pemeriksaan Ridwan Soplanit. Kemudian yang menariknya lagi pemirsa, bahwa nantinya ini masih akan ada lagi 2 saksi yang diperiksa terkait penghancuran CCTV atau barang bukti ataupun obstruction of justice, di mana keduanya adalah Aris Yulianto dan Rifaizal Samuel. Ini akan diperiksa malam hari ini atau masuk dalam klaster kelima. Dan tadinya memang sudah diperiksa juga asisten rumah tangga dari Verdi Sambo yakni Dirianto atau Kodir. Ini sempat juga membuat hakim begitu mencecarnya dengan pertanyaan karena mengalami kejanggalan dalam jawabannya, khususnya dalam hal ini menyebutkan bahwa ia mengetahui ada 8 kamera CCTV yang dipasang di lantai 1 dan di lantai 2. Namun ia tidak spesifik menjelaskan apakah ia bisa melihat secara langsung. Dan inilah yang membuat tadi hakim sempat geram mengapa dari saksi ini mengubah-ubah pernyataannya ataupun keterangan saksi yang disampaikan kepada hakim. Dan ia menyebutkan bahwa ia turut membersihkan bercak darah ataupun noda darah ketika almarhum Yosua sudah diabatkan ataupun jenazahnya diambil. Ia menceritakan secara keseluruhan bagaimana ia disuruh atau diminta dari Verdi Sambo. Kemudian tadi juga sudah berlangsung 4 keterangan saksi ini langsung juga dari jajaran Polri yang ada di Jakarta, di Polres Metro Jakarta Selatan, yang menyiapkan ambulan, kemudian menyiapkan ataupun membawa CCTV
CCTV ke Puslabor namun tanpa surat perintah. Inilah yang disesalkan hakim. Mengapa keempatnya mau menjalankan perintah dari Verdi Sambo tanpa ada surat perintah? Jelas-jelas ini merupakan hal yang harus dilakukan dengan adanya surat perintah. Kemudian tadi diawali juga dengan Apung, salah satu pengusaha CCTV yang membenarkan bahwa ia diminta dari ajudan Verdi Sambo, dalam hal ini Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, untuk melakukan perbaikan CCTV dengan dibayar 3 juta lebih. Itulah yang dilakukan, namun terkait alasannya ini tidak menyampaikan karena dalam hal tersebut dia menyampaikan ini bukanlah ranahnya dalam melakukan ataupun menyampaikan apa yang menjadi alasan dari jajaran Polri ini memperbaiki CCTV. Kembali ke Anda, Fani. Baik, Esra, masih ada 2 saksi lagi yang rencananya menunggu giliran untuk diperiksa oleh Majelis Hakim. Siapa saja dan mungkin apakah sudah ada informasi skup dari pemeriksaan atas kedua saksi ini berkaitan dengan apa saja? Ya, Fani dan juga pemirsa, akan ada 2 orang lagi yang akan diperiksa, yakni pertama adalah Aris Yulianto, kemudian juga Rifaizal Sabual. Ini keduanya akan diperiksa bergilir setelah nanti dari Ridwan Soplanit selaku mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, di mana terkait gambarannya memang kami dapatkan informasi ini masih berkaitan dengan CCTV ataupun melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice maksud kami, yang turut mengamankan bukti-bukti yang ada di Duren 3 sehingga memang dalam penyidik maksud kami ini melakukan ini kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti terkait pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Namun terkait cacaran pertanyaan nanti yang akan dilontarkan oleh jaksa penuntut umum maupun hakim, ini kami belum mendapatkan gambarannya karena secara ataupun berdasarkan sekarang ini masih fokus kepada Ridwan Soplanit yang sebelumnya juga sudah memberikan keterangan dalam sidang di ruang 3 terhadap terdakwa Irfan Widianto. Ia menyampaikan bahwa ia hanya mengikuti dari perintah sang jenderal, dalam hal ini adalah Verdi Sambo. Fani. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan sama-sama pantau bagaimana perkembangan yang ada di atau ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan informasi dari Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, masih terkait dengan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan dengarkan lebih lanjut atau lebih lengkapnya bagaimana kesaksian yang disampaikan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit dalam persidangan hari ini. Dalam jawaban saudara nomor 13, ini ada di sini. Halaman, enggak ada halaman nomor 13 majelis. Halaman 4 ya. Lembar keempat majelis izin. Pertanyaan penyidik demikian. Menurut saya sebagai penyidik, jawaban saudara, menurut saya sebagai penyidik dan Kasat Reskrim, CCTV yang berada di lingkungan komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan merupakan salah satu barang bukti. Ya, nah, saya sudah arahkan kanit yaitu AKP Sunwal pada saat setelah olah TKP di dalam rumah kita akan melakukan penyisiran CCTV yang ada di komplek. Karena tim olah TKP dan penyidik sedang fokus dengan rangkaian kegiatan TKP, termasuk melakukan interogasi penyelesaian sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar sore hari, DVR CCTV kompleks sudah diambil oleh saudara AKP Irfan. Bagaimana saudara tahu? Ya, gimana Pak? Kan saudara mengatakan di sini, ya, pelan-pelan dulu cerna ya. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar sore hari, DVR CCTV komplek sudah diambil oleh saudara AKP Irfan. Dari mana saudara tahu? Tanggal 21 Pak. Tanggal 9. Tanggal 9. Iya. Kan saudara jelaskan di sini. Iya. Saudara kan tanda tangan ini kan? Iya. Disumpah dulu kan? Iya. Nah ini sekali lagi supaya cerna dulu pelan-pelan. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Iya. sekitar sore hari, berarti kan antara jam 4, 5, 6 gitu lah ini sebelum maghrib. DVR CCTV kompleks sudah diambil oleh saudara AKP Irfan. Dari mana saudara tahu? Iya, saya ke rumah. Ambil DVR di tempat saya. Dia bilangin. Tidak, dia ke rumah tujuannya untuk ambil DVR saya itu Pak. Bukan di komplek ini.
di rumah saudara. Siap. Saudara penuntut umum itu masih koma. Coba lanjutkan lagi. Baik. Saya tahu kalau saudara AKP Irfan datang ke rumah saya hari itu juga menyampaikan akan mengambil DVR CCTV di rumah saya. Nah, maksudnya itu apa? Apakah dia akan mengambil CCTV di rumah saudara? Dia juga sudah membawa CCTV dari kompleks itu. Ya, dia tidak membawa apa-apa yang mulia. Maksudnya dia mau mengambil CCTV di rumah saya. Makanya tadi pertanyaannya jadi benar kalau seperti itu. Bagaimana saudara tahu bahwa Irfan sudah mengambil CCTV komplek? Pengertian CCTV komplek kan bukan CCTV saudara. Iya, mohon maaf Pak. Jadi saya tidak berpikir bahwa dia mengambil CCTV kompleks. Dalam uraian saya itu maksudnya dia mau mengambil CCTV rumah saya di tempat saya. Saudara kan membaca BAP saudara sebelum tanda tangan kan? Iya. Saudara dari Kasat Reskrim loh. Iya. Enggak begitu maksud saya gitu loh aturannya. Siap. Maaf Pak. Bukan maaf. Kalau saudara sih orang biasa boleh-boleh aja lah. Ini kan saudara baca dulu. Iya. Ya, ini kan jelasin cara membacanya, pemainnya seperti majelis hakim katakan. Saudara tahu CCTV komplek, Iya. ya kan? Tahu. Iya ada kan? Iya. Bukan CCTV saudara kan? Maksud yang dimaksud dengan CCTV komplek itu kan? Saya tahu bahwa ada CCTV di komplek. Komplek maksudnya di mana itu ada? Area komplek. Iya, di mana aja yang ada? Di berbagai pertigaan di. Ah itu berarti bukan termasuk CCTV yang di rumah saudara. Ya termasuk CCTV. Iya. Nah, jadi di sini saudara saya hanya kata dari mana saudara tahu bahwa saudara Irfan sudah mengambil CCTV komplek? Karena CCTV saudara kan belum diambil saat itu. Bagaimana pikiran saudara yang dimaksud juga termasuk CCTV saudara? Iya. Nah ini dulu. Dari mana tahu saudara bahwa CCTV komplek sudah diambil Irfan? Mohon maaf Pak. Jadi uraian dari saya itu saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa saya mengetahui Irfan sudah mengambil CCTV di komplek. Mohon maaf, kalau mungkin uraian saya di situ yang saya maksud adalah Irfan mengambil dengan tujuan untuk mengambil DVR di rumah saya. Ya Saya udah, tidak- baik. Kalau itu jawabanmu, ya. Yang kedua saya tanyakan lagi. Saya tahu kalau saudara AKP Irfan datang ke rumah saya hari itu juga menyampaikan akan mengambil DVR CCTV rumah saya. Saat itu saya bertanya kepada saudara Irfan, kok kamu yang ambil DVR CCTV? Kan saya yang Kasat Reskrim. Betul. Kasat Reserse. Harusnya tugas saya untuk melakukan penyitaan barang tersebut. Ya. Nah, pada saat itu saudara AKP Irfan menjawab ini perintah Bang Acai. Saudara tahu Bang Acai ini? Acai. Iya, AKBP Arjaya. Nah, kemudian saya tanya lagi siapa yang ganti DVR dengan yang baru? Dijawab oleh saudara AKP Irfan, kami Bang, karena AKP Irfan dan dari Barreskrim, saya pikir untuk penyisiran CCTV dibantu di backup oleh tim dari Barreskrim. Iya. Saudara sebagai Kasat Reskrim itu yang saya tanya. Iya. Saudara kenal betul dengan Aceh kan? Betul. Apa nama lengkapnya siapa? AKBP Arjaya. Sejauh mana nama lengkapnya? AKBP Arjaya Nugraha. Ari Cahya Nugraha. Keterangan Aceh kemarin itu waktu diperiksa minggu lalu dari catatan persidangan kami, teman saudara di Akpol. Satu angkatan. Satu angkatan. Nah, jadi kenal betul toh? Betul. Punya nomor handphone kan? Betul. Nah, sementara sama AKP Irfan sejauh mana saudara kenal? Ini masalah keyakinan ini ngasih-ngasih loh gitu. Pada saat dia di Tipidum Barreskrim. Di Pidum. Ya. Saudara yakin, saudara kan kenal Aceh. Iya. Kalau saya Kasat Reskrim, saya telepon dulu Aceh, benar nggak ini? Iya. Nah, itu saudara lakukan nggak? Saat itu saya percaya dengan AKP Irfan, saya serahkan. Ini kan sudah kejadian di TKP samping rumah saudara kan? Iya Pak. Itu maksudnya. Ini yang nggak nyambung ini gitu. Saudara selaku Kasat Reskrim ini, karena saudara udah berpikir ini, ya kan? Kan tugas saya. Betul Saya Pak. Kasat Saya Reskrim. yang Iya, betul. tapi saudara masih memberikan. Iya Pak. Nah ini yang nggak nyambung ini. Iya. Acai katanya langsung saudara yakin. Iya, jadi saya saudara tidak menyampaikan. telepon Acai. Iya Pak.
mohon izin Pak, saya sampaikan bahwa memang dari tanggal 8 itu memang saya lihat ada dari Mabes Polri itu ada Propam, anggota Propam, Paminal maupun Bareskrim, yang mana pada saat dengan Ini kejadian tanggal 9 ini, ya, bukan betul, tanggal Pak. 8. Ini melatar belakangi pemikiran saya Pak, mohon maaf. Ya, jadi saya lanjutkan, maaf Pak. Jadi pada saat sudah datang, pada saat dia datang meminta itu, pikir saya bahwa dengan adanya beberapa personil termasuk perwiranya, pamennya ada di TKP tanggal 8, kemudian di tanggal 9 seorang Irfan datang mengambil DVR saya di rumah saya. Saat itu saya berpikir bahwa kita di backup oleh Propam maupun Bareskrim Mabes Polri, dan saya menyerahkan itu. Di sini saya di backup oleh tim dari Bareskrim Polri. Iya. Ada saudara menanya informasi ke Bareskrim apakah mereka menangani kasus itu juga? Saya saat itu belum menanyakan Pak. Nggak komparasi. Saat itu saya masih berpikir seperti itu, karena yang saya lihat di area TKP seperti itu Pak. Jadi pasti itu beliau itu terdakwa itu yang saudara lihat yang gini ya? Iya Pak. Enggak, terdakwa ini coba lihat, betul nggak? Iya Pak, saat itu saya lihat ada beberapa orang. Ya, tadi kan saudara gini, saya lihat Kombes Iya. Agus Nurpatria. Saya hanya menegaskan aja, Iya. ini kan jarak 5 meter, seperti beliau sana, Betul. kan? Iya Pak. Lihat jelas, bisa ya, masih bisa melihat Tidak, jelas kan? jadi begini Pak, saya lihat jelas. Ya pemirsa, saya akan ajak Anda kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena berdasarkan informasi pemeriksaan atas mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit sudah berakhir, dan saat ini baik majelis hakim, tim kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum atau JPU sedang bersiap memasuki ruang persidangan untuk pemeriksaan atau agenda pemeriksaan saksi selanjutnya, yakni dalam agenda masih ada 2 orang yang belum diperiksa. Yang pertama AKP Rifaizal Samuel yang merupakan mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Kemudian anggota Bareskrim Mabes Polri Aris Yulianto. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.